Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Nah, kali ini setelah di video yang lalu saya sharing bagaimana cara membuat baby nest seperti ini untuk tidur bayi. Kemudian saya juga sharing bagaimana cara memandikan bayi biar bayi tidak rewel. Saya juga sharing perlengkapan untuk bayi yang baru lahir part 1. Nah, kali ini saya akan sharing untuk perlengkapan bayi yang part 2 yang kurang lebih isinya adalah apa saja yang diperlukan untuk bayi baru lahir. Nah, yang kali ini itu untuk yang bahan habis pakai. Apa saja kita lihat ya. Oh iya, untuk video-video yang tadi baby nest, kemudian bagaimana cara memandikan bayi, nanti linknya saya cantumkan di description box. Oke, mari kita lihat perlengkapan apa saja yang ada di kotak ini yang sehari-hari saya gunakan untuk merawat bayi saya yang hari ini kurang lebih berusia 24 hari. Nah, untuk bayi yang baru banget lahir, jadi 0 hari sampai kurang lebih seminggu ya, yang pusarnya belum puput atau lepas, itu kita membutuhkan ini kasa steril untuk merawat pusar. Biasanya nanti kasanya akan diganti pada saat bayi mandi, jadi kurang lebih sehari itu 2 kali, pagi dan sore. Nah, ini satu kotak ini cukup untuk merawat pusar bayi ya. Biasanya juga dari rumah sakit atau klinik bersalin akan diberi kasa seperti ini pada saat kita pulang. Berikutnya kita akan lihat apa lagi yang ada di kotak ini. Perlengkapan mandi dulu. Ini ada detol cair. Untuk apa? Ini biasanya saya teteskan di air mandi. Selain di air mandi, biasanya saya teteskan di air yang untuk mencebok pada saat bayi itu buang air besar. Jadi saya ambil sedikit air, kemudian saya tetes dengan detol cair. Untuk apa? Untuk membasahi kapas bulat seperti ini. Ini penting banget, kita harus punya untuk, jadi ini kapas bulatnya kita celup di air yang tadi sudah ada detolnya itu. Kita gunakan untuk membersihkan kotoran. Setelah menggunakan dibersihkan dengan kapas bulat, biasanya akan saya sempurnakan dengan menggunakan tisu basah yang ini. Oke, kemudian untuk berikutnya tentu sabun bayi ya. Saya cenderung menggunakan sabun cair, lebih praktis menurut saya. Juga ada yang ini ya, untuk apa namanya, dari top tutu yang bisa digunakan dari kepala hingga kaki. Tapi katanya sih akan lebih baik kalau antara sabun dan sampo itu terpisah. Kemudian berikutnya untuk ini ada hair lotion. Hair lotion ini untuk mengusap rambut, biasanya saya pakaikan setelah mandi. Kemudian minyak telon, ini untuk menghangatkan badan bayi dan juga untuk mengurangi efek kembung. Biasanya bayi agak ini ya, kalau misalnya menyusunya sambil rewel-rewel gitu, biasanya perut itu agak kembung. Untuk meringankannya saya gunakan minyak telon ini. Kemudian ini ada minyak kayu putih, tapi ini jarang saya pakaikan ke bayi, ini untuk saya sih. Kemudian berikutnya adalah krim anti ruam. Saya di sini punya 2, ada Sweet Salt, ada Slick Baby. Yang Sweet Salt ini tidak ada efek antibakterialnya, untuk yang Slick ini ada di sini antibakterial, dan menurut saya ini sangat efektif untuk menyembuhkan ruam. Jadi kemarin sempat di pantat bayi itu muncul bintik-bintik merah ruam gitu ya. Saya beri ini beberapa hari itu hilang, dan ini krimnya sangat lembut gitu, lebih meresap, lebih mudah meresap ke kulit. Menurut saya ini recommended banget. Saya sekarang pakainya yang ini. Kemudian ini di sini ada baby oil. Baby oil ini biasanya saya gunakan untuk membersihkan telinga gitu ya, dengan menggunakan cotton bud seperti ini untuk membersihkan telinga. Biasanya juga bayi itu di bagian kepala pelipis ada kadang kayak kerak-kerak gitu, itu bisa menghilangkannya dengan menggunakan, jangan air tapi dengan baby oil. Jadi bisa dengan menggunakan kapas bulat ya, kemudian ditetes dengan baby oil, kita gunakan untuk membersihkan kerak misalnya ya. Jadi ini kapas bulat ini harus ada.
Kemudian berikutnya tadi tisu basah. Selain tadi ini tisu untuk membersihkan pada saat mengganti popok, ini ada tisu yang antibakterial. Ini biasanya untuk lap-lap sih, untuk lap-lap apa ya, kalau di sini ini sebenarnya untuk mengelap peralatan makan, tapi kan ini bayi saya masih belum ya, jadi ini biasanya saya gunakan untuk misalnya mengelap tangan pada saat kondisi darurat. Yang hand and mouth ini untuk mengelap mulut, saya pakai untuk mengelap mulut setelah menyusu. Sediakan juga popok, ini popok untuk pastikan pada saat mau beli itu ini ya dicek. Jadi ini ada NB itu newborn, kemudian ini artinya bisa dipakai sampai bayi beratnya 5 kg. Kemudian ini tipe perekat. Untuk newborn itu lebih baik yang tipe perekat, itu memudahkan kita. Kemudian berikutnya tadi yang habis pakai, dan yang harus punya itu juga termometer. Ini termometer yang dipakaikan di dahi ya. Jadi ini 5 detik itu ditempelkan di dahi. Kita lihat caranya. Nah, ini 366 normal. Ini ada juga sih termometer yang seperti ini. Ini dipasang di ketiak. Untuk ibunya itu mama pad. Ini juga penting, breastfed ini. Jadi biasanya di awal-awal itu produksi ASI jauh melampaui yang dibutuhkan bayi, kadang sampai rembes-rembes. Nah itu ini penting banget ada ya, biar kadang-kala kalau tidak pakai ini baju ibu itu bisa basah semua tuh malam, jadi bisa masuk angin gitu. Kadang kan lelap tidur ya, capek, harus pakai ini. Berikutnya ini breast milk storage bag. Ini saya juga sedia karena saya sudah mulai memompa ASI. Mungkin nanti untuk bagian memompa ASI saya akan share di bagian terpisah ya. Oke. Itu saya kira ya. Jadi kita sediakan yang penting-penting saja. Kemudian bedak itu sudah tidak direkomendasikan karena partikelnya nanti bisa mengganggu, membahayakan pernafasan bayi, jadi lebih baik tidak kita gunakan. Atau dengan minyak telon, kemudian dengan minyak rambut bayi itu sudah cukup harum, dan bayi kan baunya khas ya, udah cukup itu. Oke, terima kasih ya, semoga sharing ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.